Pemirsa, sidang mendengarkan keterangan saksi asisten rumah tangga dan ajudan Verdi Sambo hari ini menarik perhatian. Hakim menyoroti keterangan Susi ART Sambo yang berubah-ubah dan dicurigai memberikan kesaksian palsu. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung periode 2011-2018. Selamat petang, Prof. Ya, selamat petang, Mbak Anisha ini atau Baik. Mbak Suci. Prof, kalau menurut Anda, yang dilakukan ART Susi, saksi Susi di persidangan, itu karena memang ia semata-mata gugup berada di kursi itu, atau memang disetting untuk berbohong, menurut Anda, Prof? Ya, saya mengukurnya dari berbagai sudut ya. Kalau saya mengatakan faktor intelijensia dari saksi ini cukup tinggi, dia bisa ingat tahun ya, dia bisa tahu dengan jelas berbagai hal yang ditanya oleh hakim. Tetapi ketika ditanyakan hal-hal yang tertentu, memang saksi ini sepertinya ada beban untuk tidak bisa menyampaikan. Ini yang saya lihat. Seperti itu. Jadi memang ini hakim juga sudah mengingatkan itu ada pasal-pasal yang mengancam bisa saksi dihukum berat ya sampai 9 tahun. Nah, tentunya itu hak dari hakim untuk menetapkan apa saksi ini sudah masuk kepada saksi yang berbohong. Baik, Prof, jika dilihat dari keterangan yang diberikan oleh saksi Susi, di satu hal ia bisa menjabarkan secara rinci kejadiannya secara detail sampai waktunya dan seperti apa detailnya kejadian saat itu. Namun di pertanyaan yang lain ia seperti tidak bisa menjawab dan bahkan berbelit-belit untuk kemudian nanti jawabannya dikembalikan lagi ke jawaban yang nggak nyambung sama pertanyaannya. Menurut Anda ini ada indikasi kesaksian palsu, Prof? Begini, karena tadi saya baru satu pandangan ya, intelijensia yang bersangkutan cukup tinggi, wajar lah ya. Dan kedua mungkin situasi sidang ya yang tidak pernah terbiasa dengan yang bersangkutan. Tetapi kalau melihat usia, undang-undang hanya mengukur usia di bawah 18 tahun memang dianggap belum dewasa. Kalaupun di sidang bahkan kalau umur 12 ke bawah itu suasana sidang dirubah. Tidak ada hakim menggunakan atribut, tidak ada jaksa juga menggunakan atribut toga dan yang lain itu untuk mengimbangi. Tapi ini tidak. Dan jeda waktu untuk adaptasi ini cukup tinggi. Artinya kalau sudah cukup beberapa pertanyaan, adaptasi sebagai orang dewasa sudah harus nyambung. Nah ini kelihatan kurang nyambung. Ada beban yang menghalangi saksi ini untuk dengan lancar menceritakan, sering sekali berpikir dulu. Nah, pikir ini kan bisa merubah keterangan. Kira-kira pandangan saya seperti itu. Tapi untuk menjudge apakah dia sudah merupakan saksi dusta, tentunya itu hakim yang lebih melihat dengan pasti. Baik, Prof. Gayus, sebelum kita lanjutkan dialog pada petang hari ini, kita saksikan dulu pemirsa kesaksian Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo dibantah terdakwa Richard Eliezer. Bahkan Richard menuding Susi banyak berbohong. Saudara terdakwa, bagaimana atas keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia. Ya. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong? Baik yang mulia. Mungkin untuk yang pertama waktu di tanggal 4. Tanggal 4 itu waktu yang katanya ada pelecehan. Saudara Joshua mengangkat korban, mengangkat putri. Benar yang mulia. Dan itu memang saya lihat yang mulia. Tapi di situ saudara saksi menjelaskan bahwa saya mengatakan jangan gitulah bang, mengatakan kepada Joshua, padahal itu tidak benar yang mulia. Saya tidak berkata seperti itu yang mulia. Tapi saudara lihat. Untuk ini yang mulia, dari saudara saksi mengatakan bahwa Pak Efes lebih sering di Saguling yang mulia. Dan saudara saksi sering menyediakan sarapan pagi untuk saudara Efes. Nah, izin yang mulia saya bisa tanyakan ke saudara saksi, berkenan? Enggak, nanti ada waktunya sendiri saudara bertanya. Ya karena sesuai faktanya saudara Efes ini lebih sering di kediaman di Bangka
yang mulia. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Dan yang ada lagi yang mulia untuk Senpi Laras Panjang, tadi ditanyakan juga sama jaksa, apakah saudara saksi ini melihat? Karena menurut saya saudara saksi melihat, karena untuk Senpi Laras Panjang kan cukup besar yang mulia, dan mobil kan kita cuma berempat orang. Oke. Dari Jakarta ke Magelang pasti kelihatan. Baik, saya kembali ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, bisa dibilang jawaban dari saksi Susi ini adalah dua kutub yang sangat ekstrim. Satu sisi dia bisa menjelaskan secara detail, namun di pertanyaan lain dia tidak bisa menjelaskan apa-apa, berbelit, dan bahkan berbicaranya tidak jelas. Ini pengalaman Anda sebagai hakim, Pak Gayus. Saksi yang seperti ini, itu bagaimana menilainya, Prof? Penilaiannya adalah kita sinkronisasi atau persesuaian dengan saksi lain. Saksi ini kan statusnya saksi yang berada di rumah terdakwa utama ini, pelaku utama. Nah, tentu masing-masing ini akan diminta keterangannya apakah tadi yang disampaikan oleh terdakwa yang juga dari saksi Baradae atau Eliezer ini yang betul yang mana. Tentu ini akan perlu cross check, tidak bisa kita memegang salah satu keterangan sebagai hal yang benar ya. Tentu itu akan disandingkan. Kemudian harus diketahui saksi ini kan ada 4 jenis. Ini hari ini hampir semua saksi charge, saksi yang memberatkan yang dihadirkan oleh JPU. Nah, kalau ada berbeda seperti tadi dari pihaknya Baradae, ya dia bisa menghadirkan saksi yang meringankan charge. Kemudian ada saksi mahkota, saksi yang saling menjadi terdakwa tapi berstatus sebagai saksi. Kemudian ada lagi saksi alibi. Saksi alibi ini bentukan dari MK yang tahun 2010 memperluas kedudukan saksi, tidak usah melihat sendiri langsung, tidak mengalami, tapi orang yang mempunyai korelasi, mempunyai keterkaitan dengan masalah ini, bisa nanti dari pihak keluarga sebagai korban atau saksi korban, siapa saja. Ini perluasan dari Mahkamah Konstitusi untuk memperlancar sidang dengan menentukan perluasan kedudukan saksi. Baik, Prof. Gayus, jika memang Susi ini menyampaikan hal yang sudah disetting sebelumnya atau bisa dibilang kesaksian palsu, Susi adalah orang awam yang mungkin tidak terlalu paham mengenai hukum. Apakah bisa dicerat kesaksian palsu jika memang yang ia sampaikan adalah settingan? Ya, undang-undang mengatakan seperti itu. Undang-undang di pasal 242 itu tegas ya, tidak melihat apakah pendidikannya atau latar belakangnya, tapi orang yang memiliki kesaksian palsu di depan persidangan setelah disumpah. Nah, ini bukan cuma yang menjalankan kemauan untuk saksi palsu ini, yang merekayasa kepalsuan saksi ini juga mendapat sanksi. Dan dua-duanya pun ada sanksi lain, yaitu mempersulit penegakan hukum. Ini juga karena obstruction of justice. Kalau ini sampai terungkap betul-betul dia saksi yang berbohong ya, yang diatur di 242 KUHP itu ya, saksi yang palsu ya, yang tidak benar ya. Baik, Prof, JPU juga sempat mengatakan bahwa mencurigai bahwa saksi Susi ini menggunakan earphone di balik kerudungnya. Apakah saksi ini diperiksa juga sampai sedetail itu, Prof, sebelum memberikan kesaksian? Jaksa punya hak untuk memeriksa itu, apa alat itu kan nanti ada perekamannya, itu pasti bisa dibuka itu. Nah, kalau memang itu ya perlu dibuka untuk mendengarkan siapa itu orangnya yang memberikan tuntunan untuk dia berbohong. Itu juga termasuk bagian dari saksi palsu di pihak yang mengatur. Itu semua ada sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya adalah cukup berat. Kalau saksinya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain itu 9 tahun. Itu jelas sekali di pasal itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Gayus Lumbun telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat datang, Prof.